Ketemu lagi masih dengan Poppy Pojok Psikologi ya. Meskipun Poppy kali ini tidak hanya membahas tentang psikologi saja, tapi kita mulai membahas tentang rangkaian AMPK, yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kali ini kita masih membahas tentang situasi darurat bencana, dan kali ini kita akan membahas secara detail untuk jenis bencana yang kedua, yaitu tanah longsor. Ya. Disclaimer dulu ya, jadi materi dalam video ini diambil dari beberapa video YouTube yang berbahasa Inggris dan linknya disertakan di dalam materi. Jadi materi ini bukan milik saya, bukan milik kami, dan saya hanya merangkum dan menerjemahkan video-video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Video rangkuman dan terjemahan ini pun dibuat bukan untuk kepentingan komersial, namun hanya untuk edukasi semata. Jadi diharapkan kebijaksanaan dan pengertian dari pemirsa dan juga untuk pembuat konten asli. Terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Oke, jadi kita lanjutkan dengan penyebab tanah longsor. Itu bisa jadi dari faktor alam, misalnya hujan deras, gempa bumi, atau aktivitas gunung berapi. Selain itu, tanah longsor bisa disebabkan juga oleh faktor aktivitas manusia, misalnya penambangan, pembangunan, penggunaan alat atau mesin berat, dan juga penebangan pohon di hutan. Nah, tips menghindari tanah longsor, yang pertama adalah hindari membangun rumah atau bangunan di lereng gunung, atau bukit yang curam, atau daerah aliran sungai. Karena biasanya tanah-tanah di daerah seperti ini tidak stabil ya, sehingga rentan terjadi tanah longsor. Nah, berikutnya kita juga perlu melindungi alam kita, terutama pohon ya. Jadi hentikan penebangan pohon di hutan, dan kita perlu belajar untuk menanam lebih banyak pohon. Nah, berikutnya jangan buang sampah sembarangan dan jangan biarkan air menggenang. Cek juga apakah ada retakan di tanah dan apakah ada pohon-pohon yang sudah mulai miring-miring ya. Itu bisa jadi tanda-tanda terjadi tanah longsor. Kemudian, kita juga bisa merencanakan dan melakukan latihan atau simulasi keselamatan jika terjadi tanah longsor. Kita bisa menyiapkan tas atau kotak P3K untuk bencana. Pahami dan rencanakan rute melarikan diri jika terjadi tanah longsor ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan selama terjadi tanah longsor? Yang pertama, segeralah mengungsi, kemudian informasikan tanah longsor yang terjadi kepada orang di sekitar yang mungkin belum mengetahuinya, belum menyadarinya. Kemudian silakan hubungi lembaga penanganan bencana di daerahmu, misalnya ada BPBD, pemadam kebakaran, atau kepolisian. Nah, setelahnya juga jauhi jalur tanah longsor dan waspadai reruntuhan yang bisa jatuh menimpa kita. Hindari juga sungai, lembah, dataran rendah, dan kalau misalnya kita tidak bisa melarikan diri, tidak sempat melarikan diri, kita bisa membungkuk ke depan, melindungi kepala dan leher kita dengan tangan ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan setelah terjadi tanah longsor? Yang pertama, kita perlu cek apakah ada orang yang terjebak di dalam area reruntuhan. Tapi usahakan kita sendiri tidak memasuki area reruntuhan ya, karena itu berbahaya. Siapa tahu masih bisa ada longsor susulannya. Kemudian kita bisa hubungi tenaga medis jika kita menemukan korban terluka, dan saat kita menolong kita bisa mengutamakan menolong bayi atau anak, lansia, dan juga orang dengan disabilitas. Nah, kita juga perlu menyimak berita yang ada di radio atau TV atau di medsos tentang kondisi pasca bencana. Waspadai juga jika ada banjir atau potensi penyebab tanah longsor lainnya, dan cek apakah ada kerusakan di fondasi atau bagian bangunan lainnya. Dan setelah itu kita bisa menanam pohon di daerah yang terkena tanah longsor supaya kedepannya tanah tersebut bisa lebih stabil, lebih kuat sehingga mencegah terjadinya tanah longsor kembali.
Jadi, seperti itu ya, jangan takut jika terjadi tanah longsor, ingat prosedur keselamatan tanah longsor. Terima kasih. Jika tayangan ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa untuk share, like, dan komen, dan subscribe di Poppy Pojok Psikologi. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.